Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi. Dalam video kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang pernah saya janjikan dalam video saya yang ini, yang tentang Raden Ronggo. Kali ini kita akan bahas tentang Ki Juru Martani, seorang yang cerdas dan bijak dan juga sakti mandraguna, tapi jarang atau tak pernah bertarung selayaknya seorang pendekar. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya mau minta maaf dulu pada dulur-dulur semua bahwa saya belum bisa menampilkan atau melanjutkan video tutur tinular yang seri keempat, dikarenakan video atau film tersebut kualitas videonya kurang bagus sehingga kurang jelas untuk ditonton. Ki Juru Martani atau Adipati Mandaraka posisinya begitu sentral dalam dinasti Mataram. Beliau selain sebagai patih pertama kerajaan Mataram, beliau adalah penasehat Panembahan Senopati dan juga ikut sebagai perintis Mataram. Beliau juga merupakan anggota keluarga besar keturunan Brawijaya, raja terakhir Majapahit. Ki Juru Martani adalah putra Ki Ageng Sobo atau Ki Ageng Madepandan, putra Sunan Kendul, putra Sunan Giri, anggota Wali Songo, pendiri Giri Keraton. Ibunya adalah putri dari Ki Ageng Selo yang masih keturunan Brawijaya. Ki Juru Martani memiliki adik perempuan bernama Nyai Sabina yang menikah dengan Ki Ageng Pamanahan, ayah kandung dari Panembahan Senopati. Ki Juru Martani muncul dalam babat tanah Jawa sebagai tokoh yang mendesak atau yang memberi ide kepada Ki Ageng Pamenahan dan Ki Panjawi agar mengikuti sayembara penumpasan Arya Penangsang yang diadakan oleh Sultan Hadiwijaya dengan hadiah tanah pati dan alas mentok. Ki Ageng Pamenahan dan Ki Panjawi semula tidak berani mengikuti sayembara karena tahu gimana saktinya Arya Penangsang dan tidak mungkin mereka mampu mengalahkan kesaktian Arya Penangsang. Akan tetapi Ki Juru Martani mendesak dan berjanji akan menjadi pengatur strategi dalam penumpasan Arya Penangsang. Maka akhirnya keduanya pun bersedia mendaftar mengikuti sayembara itu. Strategi untuk mengalahkan Adipati Jipang itu disusun rapi oleh Ki Juru Martani. Mula-mula Ki Ageng Pamenahan disuruh mendaftar sayembara sambil membawa anaknya Danang Sutawijaya. Dengan adanya Sutawijaya,
Sultan Hadiwijaya menjadi khawatir akan keselamatan Sutawijaya. Seperti yang kita ketahui bahwa Danang Sutawijaya adalah putra angkat dari Sultan Hadiwijaya. Dan Sultan Hadiwijaya sangat menyayangi putra angkatnya itu. Karena itulah Sultan Hadiwijaya kemudian meminjamkan pusaka kerajaan Pajang, yaitu tombak Kyai Pleret, untuk dijadikan senjata Sutawijaya. Selain itu, Sultan Hadiwijaya juga memberikan pasukan Pajang untuk mengawal Sutawijaya. Akhirnya berangkatlah pasukan Ki Ageng Pamenahan dan Ki Panjawi yang terdiri atas gabungan orang Selo dan pasukan Pajang ke Jipang untuk melawan Arya Penangsang. Saat tiba di pinggir Bengawan Solo, Ki Jurumartani meminta para pasukan untuk menunggu di sebelah barat Bengawan Solo. Ki Jurumartani kemudian menangkap tukang kuda Arya Penangsang yang kebetulan sedang mencari rumput di situ. Telinga tukang kuda itu dipotong dan diberi surat tantangan untuk Arya Penangsang dengan atas nama Hadiwijaya. Seperti yang dikisahkan bahwa Arya Penangsang adalah seorang kesatria yang tidak sembarang memilih lawan. Kalau surat tantangan itu diatasnamakan Ki Ageng Pamenahan atau Ki Panjawi, bisa dipastikan Arya Penangsang tidak akan sudi memenuhi surat tantangan itu. Melihat surat tantangan datang dari Hadiwijaya, Arya Penangsang tidak kuasa menahan emosi, apalagi melihat pembantunya telah dilukai. Tanpa pikir panjang, Arya Penangsang kemudian langsung berangkat dan memacu kudanya yang terkenal perkasa bernama Gagak Rimang. Melihat Arya Penangsang telah sampai di tepi sebelah timur Bengawan Solo, Ki Jurumartani kemudian menyuruh Danang Sutawijaya untuk mengendarai kuda betina yang telah dipotong ekornya, atau dalam kisah lain diikat ekornya. Akibatnya kuda jantan milik Arya Penangsang menjadi liar dan tidak bisa dikendalikan. Kuda itu langsung menyeberang Sungai Bengawan Solo begitu saja, yang sebenarnya terlarang untuk siapa saja, karena siapapun yang masuk ke dalam Sungai Bengawan Solo terlebih dahulu bakalan kalah dalam pertempuran. Dikala Arya Penangsang masih sibuk dengan kudanya, Danang Sutawijaya langsung menusukkan tombak Kyai Pleret yang dibawanya ke perut Arya Penangsang, yang membuat Arya Penangsang terluka sampai ususnya terburai keluar. Namun demikian, Arya Penangsang masih belum kalah.